Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari dunia kerja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Linda Murni. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi K3 di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan Teknik Elektro di Prodi D4 Telekomunikasi. Kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang kita masuk ke makna K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah bidang yang melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Nah, K3 ini sangat penting, terutama di bidang teknik dan industri, karena itu sangat berkaitan dengan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, makna K3 juga tercermin dari logo K3 yang terdiri dari palang hijau, roda gigi, dan warna dasar putih. Nah, palang melambangkan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi menggambarkan kesiapan fisik dan mental pekerja. Warna putih yang berarti bersih dan suci, sedangkan warna hijau melambangkan keselamatan dan kesejahteraan. Nah, yang kita tahu dari logo K3 ini ada 11 roda gigi. Nah, 11 roda gigi itu melambangkan dari 11 pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di lingkungan kerja terdapat berbagai macam rambu keselamatan. Nah, mulai dari rambu peringatan, rambu kebersihan, serta rambu standar internasional dari ANSI dan OSHA. Rambu-rambu ini berfungsi sebagai media visual untuk memperingatkan bahaya, memberi instruksi keselamatan, dan mencegah kecelakaan kerja. Nah, salah satu penerapan penting K3 adalah LOTO, Lockout and Takeout, yaitu teknik pengamanan untuk mencegah pelepasan energi berbahaya saat perbaikan peralatan. Nah, prosedur LOTO dilakukan secara bertahap, mulai dari mengenali sumber energi, mematikan dan mengisolasi peralatan, memasang kunci dan tanda, hingga memastikan peralatan aman sebelum diperbaiki. Nah, selanjutnya terdapat Job Safety Analysis atau JSA, yaitu metode analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap langkah kerja dan menentukan pengendalian resikonya. Nah, JSA ini idealnya disusun oleh pengawas karena paling memahami pekerjaan, resiko, serta prosedur keselamatan yang berlaku. Nah, isi dari JSA ini hanya ada 3, yaitu langkah kerja, potensi bahaya, dan pengendalian resiko. Ingat ya guys, hanya ada 3. Nah, materi K3 ini juga membahas tentang penyakit akibat kerja atau PAK yang biasa disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, PAK ini dapat dicegah dengan melakukan cara perencanaan tempat kerja, pemantauan bahaya, pengendalian risiko, penggunaan APD, serta penerapan program K3 seperti JSA dan KIRA. Nah, dalam kondisi darurat, pekerja juga perlu memahami CPR dan penggunaan AED. CPR bertujuan untuk menyelamatkan korban yang henti jantung dan napas dengan melakukan langkah danger, respond, shout for help, airway, breathing, and circulation. Nah, sedangkan AED adalah sebuah alat yang membantu mengembalikan irama jantung dengan kejutan listrik dan harus digunakan sesuai instruksi alat. Nah, selain itu, materi K3 juga mencakup pertolongan pertama atau P3K, penanganan kebakaran, serta penggunaan APAR sesuai klasifikasi jenis kebakaran. Nah, APAR juga memiliki berbagai macam isi, yaitu APAR isi water, isi foam, isi powder, isi CO2, dan isi gas halon. Nah, klasifikasi kebakaran itu mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K. Nah, yang terakhir dibahas pula bahaya B3 atau KOS, yaitu zat berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak dikendalikan dengan baik. Oke, kesimpulan dari materi K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari dunia kerja. Dan penerapan K3 bukan hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi untuk melindungi nyawa, keselamatan, dan kesehatan pekerja.
Oke, sekian pemaparan materi K3 yang ada di jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Telekomunikasi yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.